Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan masih bisa bertemu di tempat ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah yang mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang, alam yang terang benderang. Amin. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan kultum singkat saya yang bertema beriman kepada hari kiamat. Sebelum kita beriman kepada hari kiamat, kita harus tahu apa itu hari kiamat. Di dalam ayat yang sudah dijelaskan, pengertian hari kiamat merupakan hari di mana berakhirnya kehidupan yang ada di seluruh alam semesta. Sementara ketika semuanya hancur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap abadi beserta segala yang dikehendakinya. Hari kiamat ini tidak hanya sekedar dihancurkannya alam semesta, akan tetapi ada tahapan hari kiamat berikutnya, di mana semua manusia yang telah meninggal dunia dan hancur akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban semua amalan saat berada di dunia. Terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat, pastinya setiap manusia tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengetahuinya, karena semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bertujuan untuk menguji manusia sejauh apa mereka bisa melaksanakan ibadah dan amalan sebaik-baiknya. Manusia hanya dapat memprediksi tanda-tanda alam yang ada, tapi secara pasti kapan kiamat terjadi tidak akan pernah bisa memastikannya atau mengetahuinya. Ada beberapa macam-macam hari kiamat yang harus kita ketahui sebagai dan wajib kita ketahui sebagai umat muslim agar kita lebih percaya dan mengimani hari kiamat. Macam-macam hari kiamat, ada kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat kecil ini adalah berupa kejadian ataupun musibah yang terjadi di dalam ini, seperti misalnya kematian, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, angin puting beliung, peperangan, kecelakaan, dan lain-lain. Keseluruhnya, kejadian tersebut ditinjau dari segi akidah adalah suatu peringatan dari Allah untuk umat manusia. Bagi setiap umat yang beriman, hal tersebut merupakan peringatan dan juga ujian. Terus selanjutnya yaitu kiamat besar atau kiamat kubra. Kiamat kubra adalah masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Selain itu, kiamat kubra ini adalah hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk menjalankan proses kehidupan selanjutnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan secara sedemikian rupa kepadanya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Adapun beberapa tanda-tanda hari kiamat kubra, yaitu pertama tandanya seperti terbitnya matahari dari barat dan terbenamnya dari timur. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan besar di dalam susunan alam semesta. Yang kedua, keluarnya seekor binatang yang sangat aneh. Binatang tersebut bisa bercakap atau bisa berbicara dengan semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat itu sudah dekat. Yang ketiga, datangnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi, di mana ia termasuk ke dalam keturunan dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, akhlak dan budi pekertinya serupa dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, munculnya Dajjal, yakni seorang yang muncul sebagai salah satu tanda semakin dekatnya datangnya hari kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan.
Kelima, hilangnya dan lenyaplah tulisan yang ada dalam Al-Quran serta mushaf, hafalan dalam hati, bahkan lenyap juga yang ada di dalam hati seseorang. Yang keenam, berkumpulnya manusia seperti misalnya keselamatan kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lainnya. Namun tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta dijauhi segala larangannya. Nomor 7, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia akan turun ke bumi di tengah-tengah merajalelanya pengaruh fitnah besar dari Dajjal. Setelah terjadinya hari kiamat, peristiwa setelah terjadinya hari kiamat, kita akan ke alam barzah yang disebut juga alam kubur. Nantinya di alam barzah semua manusia sudah bisa merasakan amal baik dan juga amal buruk mereka. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar merupakan hari perkumpulannya seluruh umat manusia. Setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan juga amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan juga amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Dan Siratal Mustaqim merupakan jalan atau jembatan yang berperan sebagai penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbangkan amal perbuatan baik dan buruknya, di mana sirat ini akan menentukan manusia masuk ke dalam surga atau neraka. Surga dan juga neraka merupakan tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa hidupnya. Supaya tetap beriman kepada hari kiamat, supaya kita semua beriman kepada hari akhir, maka seorang muslim harus selalu mempelajari dan juga memahami informasi tersebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat umumnya adalah mereka yang belum pernah menghayati fenomena alam. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran sejatinya apabila mereka benar-benar menghayati, maka akan benar-benar beriman dan takut dengan hari kiamat. Jadi apa hikmah beriman kepada hari kiamat? Untuk orang-orang yang beriman pada hari akhir merupakan salah satu keyakinan yang tidak dapat diganggu-gugat, sebab hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman, sebagaimana umat Islam juga harus dan wajib meyakini serta mengamalkan rukun Islam. Hari akhir sendiri merupakan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia tanpa adanya penjelasan kapan akan turun waktunya. Setiap orang yang beriman akan percaya dengan datangnya. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan menolaknya dan menganggap bahwa hal tersebut tidak logis. Pastinya untuk semua umat muslim yang meyakini hari akhir juga harus mengetahui informasinya secara lengkap tentang hari akhir di dalam Al-Quran. Selain harus mengetahui pengertian serta makna dan dari hari akhir di dalam Al-Quran, semua umat Islam juga harus mengetahui terkait hikmah beriman kepada hari akhir. Hal tersebut bertujuan supaya informasi ini bisa menjadi penghayatan umat Islam di setiap harinya. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani pastinya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Itulah kultum singkat saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah